Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria parubaya yang bernama Robert Michael. Dia saat ini berprofesi sebagai karyawan toko bahan bangunan. Dia mempunyai seorang teman yang terbilang cukup akrab yang bernama Ralphie. Kebetulan Ralphie sedang menjalani program diet untuk mengikuti tes satpam. Dan di situ Robert sebagai seorang teman yang baik, Robert menyarankan agar Ralphie berhenti mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Sepulang dari kerja, Robert pulang ke rumahnya yang dimana dia melakukan segala sesuatunya hanya seorang diri. Malam harinya, Robert mempunyai kebiasaan, yaitu menyempatkan membaca sebuah buku sebelum tidur. Namun, Robert tidak bisa cepat tidur karena dia mempunyai insomnia. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke kafe yang biasa dia kunjungi, dengan berbekal teh celup. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Terry. Sepertinya mereka sudah sering bertemu di kafe itu, namun belum saling kenal. Pada hari berikutnya, Robert melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan malam harinya, Robert dan Terry bertemu kembali di kafe itu. Tidak lama kemudian, seorang menelepon Terry, orang itu bernama Slavi. Slavi adalah seorang mafia Rusia yang memperdagangkan jasa para wanita yang dimana dia merupakan majikan Terry. Dia memperkerjakan Terry sebagai wanita kupu-kupu malam. Pada saat itu, dia bermaksud untuk menjemput Terry supaya melayani tamunya. Namun Terry menolak dengan beberapa alasan dan meminta Slave untuk menggantikannya dengan wanita lain. Akan tetapi Slavi tetap memaksa Terry hingga akhirnya terpaksa Terry menuruti perintahnya. Robert yang paham akan hal tersebut hanya bisa melihatnya. Keesokan harinya, Robert menemani Ralphie latihan untuk menurunkan berat badannya agar dia bisa lolos seleksi menjadi satpam. Dan seperti biasa, pada malam harinya Robert kembali pergi ke kafe langganannya. Terlihat Terry sudah berada di situ, sedang tiduran sambil mendengarkan musik. Lalu mereka mulai berkenalan dan saling berbincang-bincang. Terry di situ bercerita kepada Robert bahwa sebenarnya dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Kemudian mereka pergi keluar untuk mencari angin malam. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghadangnya. Ternyata itu adalah Slavi yang akan menjemput Terry. Pada saat itu juga Terry mendapatkan kekerasan dari Slave karena ternyata Terry telah mengecewakan tamunya tadi malam. Robert hanya bisa terdiam dan mulai curiga melihat kejadian itu. Lalu Slavi menghampiri Robert dan memberikannya kartu nama. Jika suatu waktu Robert membutuhkan seorang wanita. Semenjak kejadian malam itu, Robert tampak khawatir dengan Terry, karena sudah beberapa hari Terry tidak terlihat di kafe langganannya. Kemudian pemilik kafe itu mengatakan bahwa Terry berada di rumah sakit karena seseorang telah memukulinya. Lalu Robert pun langsung menjenguknya dan benar saja, Terry sedang terbaring tidak berdaya dengan wajah yang penuh luka memar. Di situ teman seprofesinya menceritakan pada Robert bahwa Terry telah dianiaya oleh Slavi karena tidak menuruti aturannya. Robert terlihat gelisah dan tidak tenang dalam menjalani aktivitasnya. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Terry dan Robert tidak berhenti berpikir apakah dirinya harus bertindak untuk menegakkan keadilan atau hanya diam saja karena takut dengan ancaman yang akan diterimanya jika dia ikut campur dalam masalah tersebut. Di lain sisi, terlihat Slavi turun dari mobil mewahnya, lalu menuju ke ruang kantornya yang serba mewah. Tidak lama kemudian, Robert datang menghampiri Slavi di ruangannya. Tentu hal tersebut membuat Slavi dan anak buahnya terkejut karena Robert yang asing baginya tiba-tiba masuk begitu saja ke ruangannya. Ternyata Robert menemui Slavi dengan membawa sebungkus amplop uang dengan tujuan membayar semua hutang dari Terry kepada Slave agar Terry bisa berhenti menjadi wanita kupu-kupu malam. Namun tawaran Robert ditolak mentah-mentah oleh Slavi dan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan uang lebih banyak dari itu jika Terry kembali bekerja. Slavi lalu meremehkan Robert dan mengusirnya. Akan tetapi ketika Robert hendak pergi, dia menggedor-gedor pintu 3 kali, lalu menunjukkan keahliannya.
Setelah Robert membantai semua orang yang ada di situ, Robert terlihat berdoa dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Keesokan harinya terlihat Robert melakukan aktivitas kerja seperti biasanya dan seolah tidak terjadi apa-apa. Di lain sisi terlihat seorang pria yang turun dari pesawat jet pribadi. Pria ini bernama Teddy. Teddy adalah orang kepercayaan Pushkin, seorang mafia besar dari Rusia yang merupakan bos dari Slavi. Pushkin menyuruh Teddy untuk menyelidiki penyebab anak buahnya itu tewas. Pushkin mengira jika peristiwa itu terjadi karena persaingan bisnis antar mafia di kota tersebut. Di hari berikutnya, Robert tidak melihat Ralphie di tempat kerjanya, dan salah satu teman Robert mengatakan jika Ralphie sudah mengundurkan diri. Robert kemudian pergi ke rumah Ralphie dan melihat keadaan resto milik ibunya, berantakan karena mengalami musibah. Resto ibunya Ralphie mengalami kebakaran yang mengharuskan Ralphie berhenti bekerja untuk membantu ibunya. Kemudian Robert pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan restonya, sehingga membuat Ralphie senang. Keesokan harinya, Robert menyelidiki penyebab kebakaran itu. Ternyata itu adalah ulah dua polisi korup. Kedua polisi itu tampak meminta paksa ibu Ralphie dengan alasan uang keamanan. Robert pun segera memberi pelajaran kepada dua polisi itu. Lalu Robert mengancam agar uang yang telah mereka rampas segera dikembalikan kepada pemiliknya, atau rekaman CCTV bukti kejahatannya akan tersebar. You must have a death wish, pal. What the fuck do you want? Punk. Fuck up. Money you extorted from those people. That fucking hurt more than the beating. Di lain sisi, Teddy menemui seorang teman seprofesi Terry dan menginterogasinya atas kematian Slavi. Namun setelah Teddy mendapatkan informasi darinya, Teddy langsung membunuhnya dengan cara mencekik lehernya. Kemudian di lain tempat, terlihat Robert dan teman-temannya sedang bermain baseball. Dan juga terlihat Ralphie yang kini berseragam security di situ. Ralphie terlihat sangat senang karena telah lolos tes menjadi satpam. Pada suatu hari, ketika Robert sedang bekerja, terjadi perampokan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu meminta sejumlah uang dan cincin milik temannya yang kebetulan menjadi kasir. Robert pun mengambil ancang-ancang untuk melawannya. Dengan hipotesis prediksinya, namun hal itu dia urungkan ketika melihat perampok itu bersenjata dan terdapat anak kecil di sekitarnya. Karena tidak ada pilihan lain, Robert menyuruh temannya untuk memberikan uang dan cincin yang dipakainya. Setelah perampok itu pergi, Robert menghafal nomor plat mobilnya. Lalu Robert mengambil sebuah palu dari tokonya. Robert langsung mencari perampok tersebut untuk mengajarnya dan mengembalikan sejumlah uang serta cincin milik temannya. Kemudian berbekal informasi yang didapat, Teddy yang menyamar sebagai detektif mendatangi rumah Robert dan menanyakan beberapa hal atas kematian Slavi. Mr. McCall. Namun dengan santai Robert menjawab semua pertanyaan Teddy, seolah-olah dia tidak terlibat dengan perkara tersebut. Remember anything suspicious that time? Not that I recall. You know this girl? Yeah. Teddy yang penasaran dengan Robert memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi tentangnya dan melihat catatan sipilnya. Namun dari catatan sipil yang ada menjelaskan bahwa Robert hanyalah seorang warga sipil biasa. Teddy yang masih penasaran mengirim anak buahnya yang menyamar sebagai petugas PLN untuk menyelakai Robert di kafe langganannya. Namun aksi penyamarannya dapat diketahui oleh Robert. Like, here we go. He varied from these instructions and I'm gonna kill you, understand? Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Teddy, Robert pun keluar dan berjalan melewati Teddy yang berada di mobil sedang mengintainya. Lalu Teddy langsung mengikuti Robert yang menuju pulang ke rumahnya. Robert membuat Teddy berpikir, seolah-olah Robert telah melarikan diri jauh dari rumahnya. Tetapi sebenarnya Robert bersembunyi di balik rumahnya dan mengawasi Teddy dengan CCTV yang terpasang di rumahnya.